dalam eh, tanya jawab Muhammadiyah itu tidak usah ikut mengucapkan selamat hari Natal. Dan itu putusan Majelis Ulama juga sama. Sekalipun ada beberapa orang yang ikut istilahnya andil karena sudah menjadi pejabat, terus ikut mengucapkan selamat hari Natal. Di kita, jadi di kalangan umat Islam, itu jadi berbeda pendapat. Tapi bagi mereka no problem. Arep ngucapna yang ngono, ora yang ngono. Malah dewek pada ribut. Okay. Ini kaitannya dengan masalah akidah bagi seorang muslim. Kemudian setelah itu masuklah kita ke tahun baru. Tahun baru bagi Muhammadiyah itu apa? Ya karena ya kita Allah juga menciptakan bulan, menciptakan matahari. Dan Allah telah menentukan manazil, ya poros-porosnya. Artinya juga bulan Komariah, bulan Syamsiah itu merupakan perhitungan tahun yang hanya tidak ada hubungannya dengan kelahiran seseorang. Ya, tetapi walaupun itu ciptaan non-muslim, tapi kan ini tidak ada kaitannya dengan masalah ubudiyah. Ya. Bulan Masehi, bulan Muharram juga seperti itu. Bulan-bulan Islam yang kita kenal bulan Islam itu ya sama, ada 12. Tadi saya tanya ke ibu-ibu Aisyah dan guru-guru Muhammadiyah, guru ibu-ibu guru, banyak sekecamatan Majenang, ternyata hampir 90% itu nggak ada yang hafal. Yang hafal 1-2 tentang bulan-bulan Komariah. Yang kita tahu bulan Komariah itu dimulai dari bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hampir tidak ada yang hafal. Karo klambine derek ora paham. Apalagi karo klambine liyane. Januari, Februari sampai Desember karo merem. Nah, begitu saya berikan kesempatan, ada yang hafal, pada ngecel HPKB. Setting ya, buka langsung hafal gitu kan. Ya iya wong buka HP gitu kan ya. Jadi ya sambil kelakar buka HP jadi hafal, orang buka HP ya orang hafal. Jadi bulan-bulan Komariah malah banyak kita tidak hafal, atau mungkin kalau umpamanya kita tanya seniki tanggal pinten bulan Rajab, tanggal 10 pas kebenaran pada. Nah, gitu. Tapi jane seniki niku pun melebet tanggal 11. Nek wau sederenge maghrib tanggal 10. Tapi seniki maghrib sampai dengan besok maghrib lagi sudah masuk tanggal 11 karena hitungannya Komariah. Kalau hitungannya Syamsiah, Masehi ya sampai tanggal 10 sampai nanti jam 00. Nah, itu bedanya di situ. Terus kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada awal bulan ini pas kebetulan masuk bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan bulan yang istimewa karena panjenengan kita bisa membuka bulan Rajab itu di dalam Al-Qur'an ada satu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti daripada Isra Mi'raj itu apa? Sholat
5 waktu. Ketika Nabi menerima wahyu tentang sholat melalui Jibril apa langsung dari Allah? Langsung. Maka sering saya sampaikan, berbeda wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah, terutama sholat. Kalau wahyu yang tentang zakat, puasa, haji, Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Tetapi wahyu tentang sholat, Allah tidak berikan kepada malaikat Jibril, sampaikan Bril, karo Muhammad tidak. Tapi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus aqsa ke sidratil muntaha. Masjidil haram ke masjidil aqsa itu jaraknya berapa kilometer? Luar biasa. Kurang lebih sekitar 1460 kilometer. 1460 kilometer itu hanya bisa ditempuh dalam satu waktu, satu malam. Itu saja sudah naik ke Sidratil Muntaha. Maka Allah memulai kalimatnya dengan kalimat Subhanalladzi. Kalimat apa itu? Kalimat tasbih. Kalimat tasbih kita biasanya menunjukkan adanya sesuatu yang luar biasa. Kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, gerumpamane bapak-bapak melihat, kayak wong jeneng ayu temen ya. Biasanya ngucapin apa? Subhanallah, tuh cantiknya. Ibu-ibu ketika melihat foto wong gagah banget, jawabannya apa? Ucapannya paling itu, Subhanallah, Maha Suci Allah, betapa sempurnanya orang itu. Ganteng temen, orang kayak bojoku, bojoku enggak aku poloran bae nang omah. Padahal ganteng temen. Maka kita kadang mengucapkan dengan kalimat tasbih itu, subhanallah. Allah mengucapkan di awal surat Bani Israil itu dengan tasbih karena memang ada sesuatu yang sangat istimewa. Yang di situ Allah menurunkan wahyu tentang sholat. Wahyu tentang sholat tidak melewatkan melalui Jibril. Karena apa? Artinya bahwa sholat langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mempunyai pengertian bahwa sholat itu merupakan hubungan langsung antara hamba dengan kholiknya. Hubungan langsung. Kemudian yang kedua, Allah tidak mewakilkan kepada Nabi Muhammad, kepada malaikat Jibril. Artinya apa? Bahwa sholat itu ya memang tidak bisa diwakilkan. Jadi apapun kondisinya, sholat itu harus dikerjakan. Beberapa waktu yang lalu bagaimana kita beribadah pada saat bencana. Saat bencana pun kita harus sholat apa tidak? Sholat. Kita bepergian naik kereta api, bingung. Aku sholatnya kepriwe ya? Dia sinang kereta api, ya sholat di kendaraan. Bisa dijamak, bisa dikosor. Jangan terus tidak sholat, nanti sholatnya nantilah. Kalau sudah sampai rumah, tak kodok sama saya. Waktunya Isya ya sholat asar dengan sholat duhur. Ya nggak boleh, karena itu bukan waktunya. Ketika kita dalam perjalanan, ya kita melakukan sholat itu dalam perjalanan. Kan boleh ya. Jadi bisa, kalau umpamanya naik kereta api, tidak mungkin kita itu minta kepada masinisnya, Pak, liren di situ keluar sholat gitu kan ya. Yang nggak mau ya tetap lapas bangun. Ya kita, Allah memberikan keringanan, kita bisa tayamum. Kemudian Nabi diundang oleh Allah ke Sidratil Muntaha au fil ufukil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Artinya apa?
bahwa ibadah sholat di dalam Islam itu mempunyai kedudukan yang luar biasa, kedudukan yang sangat tinggi. Maka dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Artinya ketika sebuah rumah ada tiangnya, ini masjid ada tiang-tiangnya itu di luar. Jika tiang-tiang itu kita preteli satu persatu, rampung. Wah, umpamanya zuhur, asar, maghrib, isya. Lah tiang itu kita hilangkan semuanya, hancur, ambruk semuanya. Apalah artinya orang itu melaksanakan haji, melaksanakan puasa, kalau tidak melaksanakan sholat. Maka sholat itu dianggap sesuatu yang sangat penting sekali di dalam Islam. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan Nabi mengatakan yang membedakan antara muslim dengan kafir itu adalah sholat. Tarkus sholat. Kalau dia melaksanakan sholat, oh berarti wong muslim. Orang sholat wong kafir, gitu. Jadi garisnya sangat jelas sekali. Oleh karenanya, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Tadi saya sampaikan, ayat ini sering dipakai oleh orang PKI. Ya. Orang PKI itu sering menyampaikan, fawailul lil musallin, cilaka wong-wong sing pada sholat. Tapi berhenti di situ. Bagi orang yang tidak paham, orang awam mungkin akan, Quran dewek juga mengatakan fawailul musallin, celaka. Berarti aku cilaka. Ya lebih benar saya tidak sholat, berarti saya tidak cilaka. Jenengan sholat, cilaka. Lah sing ngendika apa? Gusti Allah nang Al-Qur'an. Surat Al-Maun. Ujo ya. Padahal hanya berhenti di situ. Selanjutnya alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka itu lalai dalam sholatnya. Oleh karenanya, ketika kita melaksanakan sholat, itu adalah harus kita laksanakan dengan baik sesudahnya, karena di dalam sholat itu adalah doa, isinya adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah biasa ketika sudah sholat kita berdoa kepada Allah. Maka ada beberapa syarat doa yang makbul, ya, bahwa ada doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut jumhur ulama, bahwa persyaratan berdoa yang akan dikabulkan oleh Allah beberapa macam. Di antaranya adalah pertama, beriman kepada Allah dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepadanya, meninggalkan larangannya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika hambaku bertanya kepadaku. Nah, ini konon asbabun nuzulnya itu ketika ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya Allah jauh apa dekat sih? Rasul tidak menjawab ketika itu. Karena apa? Karena Rasul khawatir ketika dikatakan jauh, anu ado iki, aku orang ibadah. Kalau dikatakan dekat, mungkin mbok mau tanya, mana dekat kok nggak kelihatan? Kalau nggak kelihatan ya berarti kamu bohong dengan saya. Sehingga Rasul hanya diam saja, tiba-tiba turun ayat ini.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada seorang hamba bertanya tentang diriku, fa inni qaribun, saya ini dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan kabulkan orang yang berdoa kepadaku. Ketika dia berdoa, maka hendaknya dia itu memenuhi persyaratan kepadaku dengan cara wal yu'minu bi. Hendaknya dia iman kepadaku. Kemudian la'allahum yarsudun, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Ya, ini ayat ini memang ayat yang terletak di antara ayat-ayat puasa Ramadan. Ya. Sebelumnya kan ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus datang ini. Terus ada ayat berikutnya. Masih ayat berkaitan dengan Ramadan. Maka para ulama mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat istimewa. Istimewanya apa? Jika berdoa di bulan Ramadan, maka akan dikabulkan oleh Allah. Karena termaktub di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, berdoa tanpa perantara. Jadi langsung kita memohon kepada Allah. Tidak usah menggunakan perantara orang lain. Umpamanya kepada seorang kiai, Pak Kiai, saya mohon doanya lah. Saya akan punya hajat, maka mohon panjenengan mendoakan, saya yang mengamin. Yang terbaik itu apa? Berdoa langsung kepada Allah, meminta agar kegiatannya, agar hajatnya, agar putra-putrinya mungkin diberikan keberkahan, diberikan kemudahan di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang ketiga, banyak-banyaklah melakukan istighfar kepada Allah. Ya, jadi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Atau ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Banyaklah, segeralah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena surga seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa. Jadi kita ada sayyidul istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim boleh. Tapi ada istighfar yang luar biasa. Sayyid itu artinya tuan. Tuannya istighfar, yaitu kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhirul hadis. Ya. Jadi doa itu ketika seorang hamba baca di waktu pagi, maka bila dia itu meninggal dunia, insya Allah masuk surga. Ketika dibaca di waktu malam dan dia meninggal dunia, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan yang namanya sayyidul istighfar. Kemudian yang kelima, agar doa kita itu makbul adalah berdoa sambil ikhtiar. Berdoa sambil berusaha dan juga tawakal kepada Allah. Ibarat seorang petani, ketika seseorang itu sudah menanam, jangan terus dibiarkan curna baik, ngongger arep wen ya, nek dikersakna Gusti Allah ya wen, ora ya ora. Nah, itu kan istilahnya bukan
tawakal kepada Allah. Tapi ya tawakal itu ya memang berdoa, kemudian berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 13. Jadi tetap Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, nasib suatu umat, sehingga umat dan bangsa itu sendiri yang berusaha untuk bisa merubahnya. Jadi kalau umpamanya ditanya jenengan sing dikepenginaken siki apa? Aku lah kepengin dadi wong sugih, wong sing kecukupan. Loh, tapi jenengan usahanya apa? Aku mengalir mengikuti takdir Gusti Allah bae. Ngerti paringi sugih ya sugih, ngerti paringi melarat ya melarat. Wis kayak bae. Tidak, bahwa rezeki itu memang harus dijemput, harus diusahakan. Tidak bisa kita itu tanpa suatu usaha. Kemudian kalau di Indonesia, di tempat kita, memang adanya waktu-waktu yang makbulah, waktu yang dikabul oleh Allah. Tapi jika kita berada di tanah haram, tanah suci, di sana tempat yang makbul. Ya, artinya dimanapun berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita tidak, berarti apa itu, semua tempat itu makbul. Nah, kita hanya bisa apa itu berdoa di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan kemakbulannya atau afdoliyahnya. Seperti umpamanya pada hari Jumat yang dikenal dengan Sayyidul Ayam, Sayyid Tuan ayam. Oh, berarti itu tuannya ayam. Berarti wong sing duweni ayam akeh, bukan? Ya. Jadi dalam riwayat Bukhari dikatakan An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, membicarakan tentang hari Jumat. Maka beliau bersabda, pada hari Jumat terdapat suatu yang tidak dijumpai oleh seorang muslim yang sedang melakukan sholat dan berdoa sesuatu kepada Allah, kecuali dia mengabulkan doanya. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa saat itu sangat singkat. Artinya pada hari Jumat, kemudian Rasul mengatakan sangat singkat sekali, bisa jadi pada hari Jumat itu bainal adzan wal iqamah atau bainal khutbatain, antara dua khutbah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah antara lain juga antara azan dan qomat. Kata Nabi, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Bahwa Rasulullah bersabda tidak akan ditolak doa orang yang berdoa antara azan dan qomat. Sebaiknya pada acara atau waktu itu gunakan untuk berdoa. Jadi jangan digunakan untuk yang lain ataupun untuk ibadah, mungkin untuk baca Quran. Tapi bacaannya jangan sampai terlalu keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunat. Mungkin sholat sunat nafilah ataupun qobliyah. Baca Quran boleh silakan karena itu ibadah. Atau kita melakukan banyak istighfar kepada Allah, memohon kepada Allah
boleh. Ya. Maka tidak dianjurkan di antara adzan dan iqomah itu ada suara-suara lain. Maksud nggih panjenengan nggih, ada suara-suara lain selain mungkin bacaan Quran ataupun bacaan zikir. Masalahnya apa? Ketika suara-suara lain kita ingatkan, malah justru kita yang dimusuhi. Kita nasihati dengan baik, malah kita dimarahi, dijengkeli. Itu tidak hanya terjadi di daerah Majenang, di banyak tempat itu seperti itu. Jadi ketika kita itu mengingatkan, sunnahnya begini. Ketika kita itu menyampaikan ini sunnah, ini yang diajarkan oleh Allah, malah mereka itu sepertinya menantangnya. Maka Muhammadiyah sudah berkeyakinan karena punya moto ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Dan kita sudah punya majelis tarjih. Majelis tarjih itu adalah majelis pengawal ruh peribadatan dalam Muhammadiyah. Jadi bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, maka majelis tarjih itu yang mengawal ruh persyarikatan itu dalam peribadatannya. Kalau salah, diluruskan. Jika belum lurus, ya dibenarkan. Itulah fungsi daripada majelis tarjih. Di samping untuk memberikan masukan kepada pimpinan pusat berkaitan dengan peribadatan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian disebutkan juga waktu yang makbul itu adalah ketika sedang melaksanakan sujud. Tetapi jangan sampai membeda-bedakan satu sujud dengan sujud yang lain. Kita sering melihat sujud pertama cepat, tapi ketika sujud terakhir lama sekali. Maka tidak benar. Kalau mau lama, umpama durasinya 2 menit, 3 menit, atau 5 menit, ya sama. Jangan dibedakan. Waktu pertama hanya setengah menit, malah setengah detik, ya. Tulit. Tapi begitu terakhir, Allahu Akbar, sujudnya lama sekali, bisa sampai jamaahnya bingung. Kayak dia ini ngantuk, apa turu, gitu ya. Padahal tidak. Maka ketika kita melaksanakan karena untuk berdoa kepada Allah, kita bisa membaca yang lebih banyak doa-doa itu. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Jadi hamba Allah paling dekat, saat seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ialah ketika dia sajidun, sedang dalam keadaan sujud. Maka perintah Nabi itu apa? Fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa. Pun akeh boleh maca doa ataupun dihayati subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kurang tambahi maning, ngerdewekan arep sejam yauni. Tapi aja jadi imam. Oke. Sebabnya masing-masing itu punya kegiatan yang berbeda. Bukana makmume sing lagi ninggalna masakan lagi ngurubna kompor. Lah sholatnya kan gue paling-paling 5 menit kipas umum. Palingannya sujudnya suwe banget. Sujudnya suwe banget. Umpama seperempat jaman.
Akhirnya ya kosong. Jadi aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sajid sujud kepada Allah. Faksirud doa, perbanyaklah doa. Jadi ketika kita itu dekat sekali dengan Allah, mohon kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita itu dekat, maka jangan sia-siakan waktu itu. Dan yang menjadikan doa kita itu jauh dengan Allah, sekalipun kita sujud, menjadikan jauh dengan Allah itu apa? Banyaknya dosa. Ya. Karena banyaknya dosa, sekalipun sedang sujud, kita itu sepertinya jauh dari Allah. Karena Allah itu memang menjauh. Sebab hambanya itu bergelimang dosa. Contoh Nabi Adam dengan Hawa. Ketika beliau itu masih dekat, amaliyahnya bagus, maka dikatakan wala taqroba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, kamu jangan mendekati pohon ini. Maka kalimatnya menggunakan hadza. Bahasa isim isyarahnya yang artinya ini. Ini itu dekat. Kalau umpamanya saya mengatakan ini kota Kamal, ya salah. Kota Kamal itu. Kalau ini itu dekat. Tapi kalau itu jauh. Maka Allah mengatakan kamu jangan mendekati pohon ini. Artinya jarak Allah dengan Nabi itu dekat sekali. Tapi ketika Adam itu sudah melakukan perbuatan dosa dengan melanggar, dengan memakan buah kursi, maka Allah tidak mengatakan hadza lagi. Ini tidak. Tapi antil kasyajarah. Bukankah saya sudah memperingatkanmu dari pohon itu? Sudah tidak menggunakan kalimat ini. Yang artinya itu artinya jauh dengan Adam. Maka ketika kita itu dekat dengan Allah, yaitu ketika kita sedang dalam keadaan sujud. Ya. Maka faksirud doa. Kemudian waktu sepertiga malam terakhir atau dalam hadisnya Bukhari adalah hina yabqa sulusul lail al-akhir. Ketika berada pada sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir kurang lebih menika jam pinten? Jam 3-an lah nggih. Jam 3 mriko atau mungkin setengah telu itu adalah sepertiga malam terakhir. Maka yaqulu may yad'uni fastajibu. Barang siapa yang memohon kepadaku, maka saya akan kabulkan lahu padanya. Mayyas aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfirulahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, saya akan berikan ampun dia. Jadi 3 hal yang dikatakan yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, barang siapa yang berdoa, nah ini Allah mengatakan fastajibalahu, saya akan berikan ijabah padanya. Barang siapa yang meminta, maka saya akan beri. Dan yang ketiga, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, saya akan ampuni dia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.
Kemudian kapan saat-saat yang paling bagus itu juga? Yang keempat adalah saat sedang berpuasa. Jadi sebagaimana sabda Nabi, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madlum. Ada 3 hal yang tidak akan ditolak permohonannya, yaitu al-imam al-adil, imam pemimpin yang adil. Jadi kalau ada pemimpin yang adil, memohon kepada Allah, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah as-shaim, hatta yuftiro, orang yang sedang berpuasa. Maka bagi yang sedang berpuasa Senin Kemis, maksimalkan ketika berpuasa, banyaklah memohon kepada Allah. Dan yang ketiga adalah doaul madlum, doanya orang yang dianiaya. Maka kita berhati-hati kepada orang yang dianiaya karena dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, para sederek yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, masih ada waktu yang barangkali panjenengan bisa manfaatkan untuk tanya jawab, atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan